Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Budi Edwin. Kali ini kita akan membahas materi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Negara Republik Indonesia sudah diatur masalah penghidupan layak setiap warga negara. Kita akan mulai dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Adapun bunyinya adalah tiap-tiap warga negara berhak terhadap pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Agar lebih jelas, mari kita lihat video berikut. Nah, bagaimana pendapat kamu tentang masuknya tenaga kerja asing, khususnya Cina, dengan keadaan sekarang pengangguran yang semakin meningkat di Indonesia? Kita masuk pada pasal 28 Undang-Undang 45. Dalam pasal ini sudah mengatur semua tentang hak-hak dan kewajiban warga negara mulai dari pasal 28A sampai 28J. Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari pasal 28A ayat 1. Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Nah, kita akan lihat contoh video berikut bagaimana seorang mempertahankan kehidupannya. Dari video berikut sudah tergambar bagaimana seorang individu itu punya hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dari video di atas tergambar banyak sebagian dari anak-anak yang berhak untuk hidup dan bagaimana dia mempertahankan kehidupannya sendiri. Sungguh miris, bukan? Kehidupan yang tidak beruntung dari sebagian anak. Lanjut pada pasal 28B. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan yang melalui perkawinan yang sah. Ayat 2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 28D ayat 1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ayat 2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dari perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ayat 3. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Kan? Dalam pasal 28D sudah diatur bagaimana seorang mendapatkan pekerjaan yang layak, kepastian hukum, dan status kewarganegaraannya. Sekarang kita akan lihat pasal 28E. Dalam pasal 28E sudah diatur bagaimana orang memeluk agama, mendapat pengajaran, mendapat pekerjaan, dan tinggal di wilayah negara mana saja sesuai yang diinginkan.
Kita akan lihat lagi ayat 2 dari pasal 28E. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaannya, menyatakan pikiran dan sikapnya sesuai dengan hati nuraninya. Bagaimana dengan ayat ketiga? Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jadi pasal 28E sudah mengatur bagaimana cara kita mengeluarkan aspirasi kita sebagai warga negara yang baik. Maka kita mengeluarkan aspirasi harus mengikuti peraturan yang berlaku atau undang-undang yang berlaku yang mengacu pada pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945. Kita berlanjut dengan pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Apa pula yang akan diatur tentang hak dan kewajiban warga negara? Pasal ini mengatur bagaimana seorang itu mendapatkan informasi, mengolah informasi, mempublikasikan informasi itu sepanjang informasi itu jelas akan kebenarannya. Mudah saja cara kita mempublikasikan informasi yang kita peroleh dari saluran media yang telah disiapkan oleh Indonesia untuk warga negaranya. Kamu semua pasti tahu saluran-saluran media apa saja yang sudah disiapkan oleh bangsa Indonesia. Salah satu contohnya adalah televisi dan media massa lainnya. Cukup sekian keterangan saya kali ini. Kita akan lanjut dengan materi yang berikutnya pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.